Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini aku tuh mau sharing atau cerita yang menurut aku tuh menarik. Di sini aku tuh mau sharing atau cerita apa aja sih culture shock yang aku temui selama aku di Malaysia. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu culture shock atau gegar budaya merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan terkejut, gelisah, atau keliru yang dirasakan apabila seseorang bersentuhan dengan kebudayaan yang berlainan seperti di negara asing. Jadi di sini aku tuh mau bahas tentang culture shock saat aku di luar negeri atau saat aku ke luar negeri. Ini nih yang bikin aku kayak kaget, hah? Apaan? Gila, unik banget kebudayaan di sini sama di Indonesia. Dan ini buat aku kaget dan menurut aku tuh ini benar-benar unik. Sebelumnya aku mau terangin dulu ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh nggak mau membanding-bandingkan. Ini tuh pure dari pengalaman aku sendiri yang bikin kayak aku tuh kayak kaget gitu ya, kayak OMG kok bisa seperti itu gitu ya teman-teman. Di sini aku nggak akan membanding-bandingkan dan kalian jangan berpikir aku mau membanding-bandingkan negara Indonesia dengan negara Malaysia, kebudayaannya itu nggak sama sekali, oke? Jadi nonton terus videonya, jangan di skip, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dulu ke channel aku Nur Ayati agar aku semangat kontennya, oke? Yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih. Yang bikin aku shock pertama kali datang ke Malaysia itu adalah waktu sholat atau perbedaan jam. Jadi selisih dari Indonesia ke Malaysia itu 1 jam lebih cepat di Malaysia. Dan kalau seperti sholat subuh itu di Malaysia itu kurang lebih jam 6. Culture shock yang kedua adalah pagar di setiap rumah atau di depan rumah. Kan kalau biasanya di Indonesia itu pagar ada jauh gitu ya di depan rumah ya untuk melindungi gitu ya. Tapi kalau di sini pagar itu letaknya cuma di depan pintu. Katanya sih tujuannya itu untuk keamanan gitu. Karena di tempat aku tinggal itu bukan kayak di perumahan yang kayak di kampung-kampung gitu ya. Yang bikin aku shock pertama kali aku kesini juga aku tuh jarang banget nemui rumah atau perumahan yang kayak di kampung-kampung kita. Kalau TK itu biasanya tinggalnya itu di apartemen atau rumah yang bertingkat. Dulu aku kira itu tinggalnya itu di perumahan atau kayak di kampung-kampung gitu ya. Ternyata itu nggak sama sekali. Nah, di sini itu kayak ada pagar. Kalau rumah biasa di Indonesia itu kan biasanya kuncinya ada di depan pintu. Kalau di sini tuh enggak, kuncinya itu ada di pagar yang di depan pintu itu, dan itu pun masih ada kunci buat 2 gembok. Biasanya gemboknya tuh ada 2 atas bawah. Yang bikin aku kaget selanjutnya adalah burung gagak. Jadi ini pengalaman aku banget pas pertama kali aku datang ke sini ke Malaysia. Yang aku dengar pertama kali itu adalah suara burung gagak. Sedangkan di Indonesia burung gagak itu identiknya dengan mistis-mistis gitu ya. Misal kalau ada burung gagak berbunyi di gendeng atau di pohon gitu, itu tuh identiknya dengan orang yang mau meninggal. Sedangkan di sini burung gagak itu biasa berbunyi dan itu adalah seperti burung-burung biasa pada umumnya. Yang bikin aku kaget selanjutnya adalah di sini tuh lebih banyak mobil daripada motor. Jadi mobil di sini itu disebutnya dengan kereta ya teman-teman. Dulu aku tuh sempet bingung, sempet kaget karena banyak banget yang pada ngomong kereta-kereta. Padahal itu tuh lagi ngomong mobil-mobil. Aku tuh langsung ngebayanginnya kereta itu yang di rel kereta api yang sepur api ya, yang itulah pokoknya yang di rel kereta api. Aku pikir itu kereta itu yang itu, soalnya di Indonesia kereta itu ya kereta api, apa itu namanya, kereta lah.
Sedangkan kalau di sini itu kereta itu adalah mobil. Nah, biasanya di sini itu setiap rumah punya kurang lebih 2 atau 3 mobil, itu selalu ada. Jadi di sini tuh kebanyakan pada punya mobil daripada punya motor. Culture shock yang selanjutnya adalah klakson mobil atau motor. Jadi di sini itu jarang banget orang klakson mobil atau motor kalau nggak darurat atau urgent banget. Biasanya orang-orang itu nggak akan klakson mobil. Beda banget sama di Indonesia. Kalau pas lampu merah lagi berhenti gitu ya. Kalau pas lampu hijau dan nyala itu pasti dikit-dikit itu langsung pada klakson. Kalau misal nggak sabar gitu ya langsung pim pim gitu. Nah, beda banget sama di sini, mereka itu jarang banget nyalain klakson kalau nggak penting-penting banget. Jadi di sini itu jalanannya itu sangat damai, sangat nyaman gitu ya, nggak ada bunyi klakson kalau nggak penting-penting banget. Culture shock yang selanjutnya adalah nggak ada tukang parkir. Walaupun kita parkir di pinggir ruko atau minimarket, mau kita parkir sejam 2 jam itu nggak bakalan ada tukang parkir yang ngambilin kita ya. Karena di sini itu jarang banget kita temui tukang parkir. Culture shock yang selanjutnya adalah minuman diikat tepi. Jadi kalau misalkan kita beli minuman di sini itu kan kalau dibawa pulang itu dikasih plastik ya. Jadi plastiknya itu dikasih ikat di tepi. Biasanya kita tuh ditanyain sama abang-abang yang jual mau ikat tepi atau ikat mati. Pas pertama kali aku datang ke sini itu kayak, hah, ikat mati? Apaan tuh ikat mati, ikat tepi? Tapi seiring berjalannya waktu aku tuh tahu ya, oh ini tuh ikat tepi, ini tuh ikat mati. Nah, ini tuh contoh gambar yang ikat tepi ya teman-teman, ini seperti ini. Dan ini adalah contoh gambar yang ikat mati. Dan ini tuh menurut aku tuh unik banget, kayak beda banget gitu kayak di Indonesia. Yang bikin aku kaget selanjutnya itu saat aku di Malaysia itu adalah panggilan untuk cowok atau cewek yang usianya di atas kita itu biasanya kita panggil dengan sebutan kak atau kakak. Tapi biasanya kalau di Malaysia itu untuk kakak doang yang usianya rata-rata di atas kita. Kita panggil dengan sebutan kakak. Untuk yang cewek ya teman-teman, cewek doang. Dan untuk panggilan cowok di atas kita, usianya yang di atas kita itu biasanya kita sebut dengan panggilan abang. Nah, jadi aku tuh pertama kali kesini tuh kan panggil semua laki-laki sama perempuan itu semua aku panggil kak ya. Mereka tuh pada kayak, hah, apaan sih kak? Aku kan laki-laki kok dipanggil kak, kayak pada komplain gitu kan. Aku kan belum tahu ya. Jadi aku tuh kayak malu banget gitu. Aku tuh sering juga sih salah panggil abang. Sampai sekarang pun aku sering salah juga panggil cowok dengan sebutan abang. Biasanya aku panggil kak. Karena kebiasaan gitu ya, kebiasaan sama di Indonesia. Yang bikin aku kaget selanjutnya adalah pasar malam. Nah, di Indonesia pasar malamnya itu biasanya kebanyakan itu permainan gitu ya, banyak banget permainan. Tapi kalau di sini biasanya pasar malamnya itu cuma ada makanan, sayuran, dan jual pakaian. Culture shock yang selanjutnya adalah jarang banget ada pedagang kaki lima atau penjual di pinggir jalan. Di sini tuh memang nggak boleh gitu ya, sama peraturannya itu nggak boleh banget jualan sembarangan. Jadi kalau misalnya aku pengen makan bakso atau makan mie ayam gitu kayak yang di Indonesia yang keliling kampung itu nggak ada, jarang banget. Ada sih cuman kayak di pasar malam gitu tuh ada banyak. Tapi itu sesuai sama tempatnya. Yang bikin aku shock selanjutnya adalah perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa yang bikin aku kagum, bahasanya tuh beda, hampir sama tapi berbeda makna. Yang bikin aku kaget selanjutnya itu ketika aku pergi ke kedai makan atau ke laundry, itu ada layanan service atau self service atau istilahnya itu layan diri. Layan diri itu artinya kita itu ngelayanin diri kita sendiri, kayak kita mau ambil nasinya itu ya kita yang ngambil nasi sendiri, kita mau ambil lauk sesuka kita ya kita ambil aja apa yang kita pengen gitu. Kalau nge-laundry pun kita juga nge-laundry sendiri, jadi kita tuh masukin koin atau siling, jadi kita masukin ke laundrynya itu
ke tempatnya yang buat masukin koin, lalu kita pilih mau yang berapa kilo, dan kita pilih juga mau ada yang pengeringnya atau enggak. Itu tuh tergantung dari kita mau yang mana. Jadi ini tuh menurut aku unik banget, kayak beda banget kayak di Indonesia. Mungkin di Indonesia itu belum ada. Ya ada sih, tapi jarang banget. Tapi di sini tuh sebagian pada pakai layan jadi semua. Yang terakhir, ini tuh bikin aku kaget banget atau shock adalah di sini itu banyak banget pekerja imigran atau orang asing yang ada di sini. Kayak di sini tuh aku tuh ketemu orang India, orang Cina, orang Melayunya juga di sini. Kira tuh aku tuh nggak bakal gitu ya bisa ketemu sama orang India asli yang ada kayak di film-film gitu, dan ternyata aku tuh bisa, dan itu buat aku seneng banget, dan kayak wow, aku bisa ketemu orang India, orang Cina di sini dalam satu tempat. Dan itu tuh menurut aku sih unik banget dan bikin aku shock juga ya teman-teman. Segitu dulu aja video kali ini. Mohon maaf banget kalau masih banyak kekurangan, dan maaf banget kalau aku salah-salah kata karena di sini aku tuh masih pemula dan masih banyak belajar. Nah, kalau kalian mau komen, komen aja di bawah mau request video apa lagi. Sebelumnya jangan lupa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ke channel aku Nur Ayati, dan kalian juga boleh follow IG aku Nur Ayati. Bye bye.